Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali saat ini kita akan mengikuti Kul secara online. Dan hari ini kita akan berdoa memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam Kul kita. Haleluya. Mari angkat lagu bersama-sama dengan saya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Tuhan, buat kasih setiamu yang kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Ya darala baraba ya darala raba ya darala raba shekin darala ramu. Haleluya, haleluya. Maka ya darala raba shekan darama sadarele. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa, untuk selamanya kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat Tuhan bagi kami, untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kalau saat ini kembali kami boleh mengikuti pelajaran Kul kami Tuhan. Bapa, mari Tuhan kuduskan layakan kami di hadapan hadirat-Mu. Roh Kudus tuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu saat ini Tuhan. Mari sampaikan isi hati Tuhan. Biarlah kami boleh mengenal akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan oleh kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tema Kul kita saat ini adalah menang di dalam masa sulit. Ya, tema kita menang di dalam masa sulit.
Ya, firman Tuhan ini diambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-30. Bapak Ibu Saudara, mungkin karena waktu yang kita punya memang tidak banyak, kita akan baca beberapa ayat saja, tetapi Bapak Ibu Saudara nanti di rumah, di tempat saudara masing-masing boleh baca keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan yang ke-30 untuk mengerti, mengulang kembali setiap firman Tuhan ini agar saudara mengerti, paham lebih banyak lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan ayat 1 dan yang kedua dulu dari 2 Tawarik pasal 20 ini. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ya, di sana dikatakan ada 3 suku bangsa, 3 bangsa di sana ya. Bangsa Moab, Amon, dan orang-orang Meunim. Orang-orang Meunim ini orang-orang Edom, Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 2 berkata, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ya. Firman Tuhan ini mungkin kita sudah pernah belajar bersama-sama, tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ada 3 bangsa sekaligus datang, berturut-turut, bertubi-tubi. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita memiliki keadaan kondisi yang hampir sama ya. Ketika masalah terjadi, kesulitan terjadi, bertubi-tubi terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, hari-hari ini kita melihat bagaimana kesulitan sedang terjadi. Ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia Bapak Ibu Saudara ya. Seperti kita semua ketahui ya, hari ini ada pandemi COVID. Ya, COVID-19 virus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu pandemi kemudian banyak orang menjadi korban, bukan hanya korban karena sakitnya, tetapi juga ketika beberapa negara melakukan lockdown, ya ada PSBB dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya terjadi kemudian kembali ada krisis lagi. Ya, beberapa negara sudah memasuki resesi ekonomi, krisis ekonomi. Puji Tuhan kalau Indonesia, kalau tempat kita masih belum masuk ke dalam yang namanya resesi ini Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ini terus-menerus terjadi ya. Ketika krisis ekonomi terjadi, itu akan memicu suatu krisis-krisis yang lain, mungkin krisis sosial maksudnya ya, kemudian ada krisis-krisis yang lain Bapak Ibu Saudara. Dunia ini memang sedang ya dalam kondisi yang berat, kesulitan terjadi ya, banyak orang yang mengalami menjadi korbannya ya, pengangguran begitu banyak ya, dan Bapak Ibu Saudara tidak sedikit anak-anak Tuhan juga kena dampak ini. Nah, bagaimana kita mampu menghadapi masa sulit ini Bapak Ibu Saudara, yang masalah bertubi-tubi berturut-turut datang. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat di sini Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah membaca tadi ayat 1 sampai 2, 3 bangsa sekaligus mengancam ya akan datang menyerbu Yehuda di bawah pimpinan dari Raja Yosafat ini. Nah, bagaimana mengatasinya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ketiga dan 4 kita baca di sana. 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 dan 4 berkata begini, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, yang pertama Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Bahkan seluruh Yehuda dia suruh untuk datang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketakutan adalah sifat alami manusia, tetapi jangan biarkan ketakutan itu tetap tinggal di dalam hidup kita, tetap berdiam di dalam kita. Seperti sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara, kalau ada burung mau lewat di atas kepala kita, kita tidak bisa mencegahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan menghalau burung itu kalau dia mau tinggal di atas kepala kita, bersarang di atas kepala kita, pasti kita akan halau Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ketakutan ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ketakutan bisa sewaktu-waktu datang, tetapi kita bisa membuat ketakutan itu pergi dari kita. Kita tidak mau tetap tinggal di dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ya
Banyak orang memiliki pilihan yang salah ketika ketakutan datang, ketika masalah datang. Mereka cari dulu kekuatan dunia ini, ya cari pertolongan dari orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Yosafat dan bangsa Yahudi pada saat itu, Yehuda pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, mereka lakukan, mereka mencari Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, ya keadaan mungkin ada terjadi kesulitan-kesulitan hari-hari ini, Tuhan izinkan terjadi, tetapi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini justru kita akan semakin mencari hadirat Tuhan. Bangun mezbah doa kita di hadapan Tuhan, mezbah doa pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah tempat yang paling tepat untuk kita mencari perlindungan. Amin. Jangan mencari perlindungan di tempat yang lain, jangan mencari perlindungan kepada kekuatan yang lain, tetapi cari Tuhan lebih dahulu, cari hadiratnya Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan memampukan kita menyelesaikan, menghadapi setiap kesulitan hari-hari ini, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Hal yang pertama, mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Yosafat bersama dengan orang-orang Yehuda ini. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ini, kita baca ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9 berkata demikian. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Bapak Ibu Saudara, apa yang diartikan dengan sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami? Bapak Ibu Saudara, mereka tidak berputus asa. Apapun yang terjadi, mereka terus-menerus mencari Tuhan, tidak berputus asa. Apapun yang terjadi, harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah jawaban dalam setiap kesulitan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yosafat dan seluruh Yehuda. Mereka ada di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-9 tadi, ya, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud rumah ini adalah pada saat itu adalah bait Allah, ya. Tetapi saat ini mungkin bait Allah sudah tidak ada lagi, tetapi diri kita adalah bait Allah. Amin. Kita adalah tubuh kita ini bait Roh Kudus diam di dalam kita. Karena itu biarlah setiap kita berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Kita tetap mencari Tuhan. Kita tidak berputus asa. Karena putus asa tidak akan ada gunanya, Bapak Ibu Saudara. Jangan putus asa sebelum menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin kita habis akal, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, saya tambahkan ayat ini, 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 berkata begini. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Sekalipun kita tidak tahu lagi harus bikin apa, tapi jangan putus asa. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita, dan pasti Dia menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap menunggu waktu Tuhan. Jangan putus asa, karena Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, masalahnya adalah seringkali manusia ini tidak sabar, maunya cepat. Tuhan cepat, sekarang juga waktunya. Tetapi Bapak Ibu Saudara ingat, ya, Tuhan punya waktunya yang terindah bagi kita. Masih ingat Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11? Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Karena itu jangan putus asa. Itu yang kedua. Kalau kita mau dapat mengatasi segala kesulitan yang bertubi-tubi hari-hari ini. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-12 dari 2 Tawarik pasal 20. Ayat yang ke-12, 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Perhatikan, sama dengan yang tadi, ya.
Walaupun habis akal, jangan putus asa. Ya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi ya ayat ini berkata, mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita habis akal, walaupun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan lagi, tetap mata kita harus fokus hanya kepada Tuhan. Fokus perhatian kita kepada Tuhan saja, Bapak Ibu Saudara. Jangan fokus kepada keadaan. Kenapa? Karena keadaan bisa menipu kita, ya, bisa membuat kita tidak sesuai dengan apa yang ada sebenarnya. Karena rencana Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Keadaan bisa menipu kita. Jangan fokus kepada masalah, Bapak Ibu Saudara, ya. Hari-hari ini masalah pandemi, masalah krisis ekonomi. Bapak Ibu Saudara, jangan fokus kepada masalah karena Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih berkuasa dari segala kuasa dunia ini. Bahkan setiap masalah yang kita hadapi. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, ya 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan begini, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab, kalimat yang kedua ini berkata begini, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, karena itu jangan fokus kepada masalah, fokus kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Ya, jangan fokus kepada kondisi hari-hari ini, resesi ekonomi, ya, kemungkinan krisis yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, jangan fokus terhadap semua itu, fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita, sanggup memulihkan keadaan kita. Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini kita pelajari hari ini melalui kul kita, ya. Ketika masalah sulit bertubi-tubi terjadi, yang pertama harus tetap mencari Tuhan. Seperti Yosafat dan seluruh Yehuda, mereka mencari Tuhan. Yang kedua, mereka tidak berputus asa, tetap berseru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar, menjawab setiap seruan doa kita, menyelamatkan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tetap fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada sekeliling kita. Jangan fokus kepada keadaan, jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada resesi, jangan fokus kepada segala sesuatu yang tidak baik. Fokus saja kepada Tuhan kita, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi masa sulit ini, jangan kita terkecoh oleh tipu daya iblis. Karena iblis ingin membuat kita berpaling kepada kesulitan, ya, tidak mencari Tuhan tetapi malah melihat terus kesulitan. Ya, akibatnya ketika kita melihat terus kesulitan, seluruh perhatian kita hanya tertuju kepada masalah. Tetapi kita harus tetap mencari Tuhan lebih dahulu. Lebih intim di dalam Tuhan. Ya, lebih dekat dengan Tuhan. Jangan putus asa. Ya Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi jangan putus asa. Tetaplah berdoa, fokus kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita. Maka Tuhan akan datang menolong kita. Amin. Ini yang kita pelajari hari ini, Bapak Ibu Saudara. Setelah ini saudara boleh baca kembali dari pasal 1 sampai ayat 1 sampai dengan yang ke-30 dari 2 Tawarik pasal 20 ini. Saudara akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada Yehuda dan Yosafat, ya. Bangsa-bangsa itu kemudian menjadi mereka berperang satu sama lain, akhirnya mereka mati berhamparan, Bapak Ibu Saudara, ya. Yosafat tinggal datang hanya untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan, ya. Bapak Ibu Saudara, Yosafat menerima kemenangan bahkan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari ayat-ayat ini. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Hal yang sederhana yang kami pelajari ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk kami selalu ingat akan hal ini ya Tuhan. Ketika masalah kesulitan datang bertubi-tubi, biar kami tetap mencari Tuhan. Kami tidak berputus asa, kami tetap berdoa dan mencari Tuhan. Dan kami tetap fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada masalah apapun.
apapun. Karena kami percaya Tuhanlah sumber pertolongan kami, Tuhanlah sumber perlindungan kami, Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, tanamkan dalam hati kami untuk kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah ini saudara boleh berdiskusi, saudara boleh share satu sama lain, baca kembali 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-30 ini supaya saudara lebih mengerti lagi apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehati.